Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobusta kali ini akan menceritakan kisah nyata yang ditulis oleh Mas Hari. Untuk nama dan tempat disamarkan guna untuk melindungi privasi orang yang bersangkutan. Bersamaan terbitnya mentari, kokokan ayam saling bersahutan. Rintik hujan membawa dinginnya suasana. Pagi itu sesekali silau mentari tertutup mendung. Kopi hangat dan sekaleng roti kongwang menemani pagi. Ayahku bersiap memakai sepatu, bergegas lalu memanaskan sepeda motor. "Bu, aku berangkat kerja dulu." "Iya pak, apa nanti kerja lembur lagi?" tanya ibuku sambil membereskan kaleng roti dan gelas kopi. "Iya bu, nanti sepertinya pulang malam lagi." Dia buru-buru bergegas menaiki sepeda motor lalu berangkat. Aku terlahir di salah satu kota terbesar di Jawa Timur. Ayahku asli orang kota sini dan ibuku terlahir dari desa. Mereka menikah lalu menetap di salah satu kampung di kota ini. Mereka menyewa rumah di salah satu warga setempat. Yang menempati rumah itu adalah tuan rumah, aku sekeluarga, kakak perempuan ibuku beserta suami dan anaknya. Jadi, di sana tinggal 3 kepala keluarga. Memang rumah itu sangat lebar. Satu rumah dibagi 3. Sebelah kiri adalah si pemilik rumah yang sekarang menjadi kakek dan nenek angkatku. Sebelah tengah aku dan keluarga, dan sebelah kanan adalah kakak perempuan ibuku. Kakek dan nenek angkatku begitu menyayangiku. Bahkan rumah tersebut sebenarnya mau dipindahkan menjadi atas namaku, tetapi ayahku menolak. Mereka mendambakan seseorang anak, tapi Tuhan mentakdirkan tidak bisa mempunyai anak. Jadi dia meminta izin kepada orang tuaku agar aku menjadi cucu angkatnya. Mereka berdua sangat menyayangiku, padahal dia sudah mengangkat seorang anak yang dipungutnya di jalan. Tapi anaknya yang dibesarkan telah menikah dan tak pernah menjenguk, bahkan sudah lupa dengan jasa yang telah diberikan kepadanya. Ketika itu jalanan masih tanah, rumah satu dengan yang lain masih berjarak antara 10 meter. Berbeda dengan sekarang, padat dengan rumah bertingkat. Perkembangan manusia membuat tanah yang lapang menjadi rumah megah yang berjejer. Suasana waktu itu masih asri. Masih banyak tanah kosong yang ditumbuhi tanaman liar. Sungai pun airnya sangat jernih. Begitupun dengan selokan. Jernih, tidak banyak limbah kotoran karena memang semakin banyak penduduk, semakin banyak limbah kotoran dan sampah. Waktu itu ibuku akan dikaruniai seorang anak. Ibu telah mengandung kurang lebih 8 bulan dan akan segera melahirkan. Aku akan mempunyai seorang adik, entah laki-laki atau perempuan. Yang jelas sebenarnya aku ingin adik laki-laki. Tapi menuju kandungan ke-8, keganjilan mulai terjadi. Malam itu aku dan ibu akan beranjak tidur karena memang ayahku masih belum pulang kerja. Tiba-tiba ada keanehan sewaktu ibuku mengambil sebuah guling. Guling yang berada di atas tempat tidur, tali yang di atas dan di bawah fungsinya untuk mengikat guling tiba-tiba hilang lenyap. Padahal posisi guling itu sama sekali tidak terlihat terurai. Guling masih terlihat tertata rapi, dan ketika dipegang, tali kain itu langsung menghilang dan kain sarung gulingnya terurai. Tali yang difungsikan untuk mengikat bagian atas sama bawah benar-benar menghilang. Entah, hilang tanpa jejak. Inilah peristiwa awal yang tidak masuk akal mulai terjadi. Jika ada yang sengaja melepasnya, jelas akan terlihat kalau kain itu akan terlihat berantakan. Namun, guling itu benar-benar terlihat seperti masih terikat. Kejadian itu selalu berulang setiap malam. Setiap diganti tali, selalu hilang. Hampir sudah 1 minggu ibuku selalu mengganti tali baru, namun selalu hilang. Ibuku tidak mau berpikir yang aneh-aneh, takut terdampak pada kandungannya. Ayahku yang waktu itu sering sekali pulang malam, tidak mengetahui kejadian yang kami alami berdua. Berangkat sebelum aku terbangun dan pulang selalu aku sudah terlelap.
Memang ayahku waktu itu selalu sibuk karena berusaha cari tambahan jam kerja untuk persiapan persalinan adikku. Malam itu, "Assalamualaikum," terdengar 3 kali ketukan dari luar pintu. Ibuku terbangun dan beranjak membukakan pintu. "Waalaikumsalam, baru pulang Pak." Tampak wajah lesu terlihat karena lelah bekerja seharian. "Iya Bu, mungkin 1 bulan ke depan aku selalu pulang malam. Ya buat tambahan persiapan kelahiran anak kita." "Ya sudah Pak, saya buatkan teh dulu." "Ndak usah Bu, aku pengen langsung tidur saja agar besok pagi bisa enakan badan ini." Kemudian dia mencopot sepatu menuju kamar mandi untuk mencuci kaki. Ketika baru saja membaringkan badan, lalu ibu mengatakan sesuatu. "Pak, akhir-akhir minggu ini ada kejadian janggal." "Maksudnya janggal bagaimana Bu?" ucap bapak yang sedikit malas menjawabnya. "Semenjak minggu-minggu ini ada kejadian bahwa guling yang kupakai talinya tiba-tiba hilang. Sudah aku ganti tiap hari, tetap saja hilang." Ibuku menceritakan sambil berbaring di sampingnya. "Ah, mungkin itu keisengan anakmu kali Bu." "Gak mungkin lah Pak, karena posisi guling seperti tidak berubah sama sekali, dan pada saat dipegang langsung terurai talinya menghilang. Mana mungkin anakmu bisa melakukan itu? Jangankan anak kecil, orang dewasa saja gak bakal bisa Pak." Ibu menimpali sambil terbangun dari tidurnya. "Gini saja Bu, besok hari Minggu Bapak libur, kita bicarakan minggu saja. Aku sudah capek hari ini, aku mau tidur dulu." Percakapan itu diakhiri karena terlalu lelahnya ayahku. Minggu itu ayahku sedang di ruang tamu menikmati kopi sambil membicarakan hal yang terjadi bersama ibu. "Bu, kemarin sebelum pulang aku mampir ke rumah Mbak Darman dan menceritakan tentang kejadian guling itu. Kata Mbak Darman, ada sesosok gaib yang senang pada anak yang kamu kandung." Pungkas ayahku sambil mengambil rokok di dalam sakunya. Ternyata ayahku kemarin sebelum pulang dia mampir ke Mbah Darman. Mbah Darman adalah sesosok orang yang bisa dikatakan tetua kampung. Dia diyakini masyarakat bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan menangkal santet ataupun pelet. "Mulai besok tali guling itu kamu ganti dengan karet gelang," itu kata Mbah Darman kepadaku. Tapi Mbak Darman tidak menjelaskan kenapa harus diganti dengan karet. "Coba kita ikuti saja apa kata Mbak Darman Bu. Semoga kejadian ini lekas selesai," kata ayahku meyakinkan ibu. Setelah percakapan itu, ibu mencoba mengganti tali guling dengan karet gelang seperti apa yang disuruh Mbak Darman. Berharap tidak akan terjadi lagi di hari berikutnya. Ternyata benar, di hari berikutnya tali guling yang sudah diganti karet tidak menghilang. Bahkan di hari berikutnya pun tidak terjadi keanehan. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Malah ada gangguan suara-suara di belakang, tepatnya di dapur. Banyak suara kegaduhan, seperti pintu dibuka tutup dan suara ketukan-ketukan pintu yang tak jelas arah suaranya. Ibuku semakin gelisah, apalagi dia sedang mengandung. Namun ibu selalu berusaha menghiraukannya. Kadang ibu dan aku menumpang tidur ke kamar sebelah di kamar kakaknya. Beberapa minggu berikutnya, ibuku tiba-tiba merasa perutnya benar-benar sakit. Dia merasa sudah waktunya akan melahirkan. Kakak ibuku berusaha menghubungi ayah yang sedang bekerja. Dia mencoba mencari seseorang yang bisa untuk pergi menjemput ayahku di kerjaannya. Waktu itu rumah sakit masih jarang, dan kalaupun ada, jaraknya cukup jauh. Kebanyakan warga sekitar jika melahirkan tidak di rumah sakit, tapi ke dukun beranak. Siang itu aku duduk di kursi tamu dan sedang menunggu ibu yang berusaha mati-matian untuk mengeluarkan bayi yang dikandungannya. Ibu dibimbing seorang dukun beranak yang namanya Biminah. Aku melihat ayah terlihat sedang cemas karena begitu lamanya bayi yang dikandung tidak kunjung keluar. Kami sekeluarga berdoa agar persalinan akan lancar. Namun tiba-tiba Bimina berteriak, "Ya Allah!"
Ayahku begitu tersentak kaget, buru-buru menghampiri Bimina dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata Bimina memberitahu kalau persalinan ini akan sangat lama, dikarenakan Bimina tidak melihat kepala, melainkan melihat kaki. Adikku nyungsang. Jika kondisinya di waktu sekarang, pasti kondisi melahirkan nyungsang akan dioperasi. Kaki itu masih sedikit kelihatan. Begitu lama ibuku berjuang, dan akhirnya alhamdulillah adikku terlahir dengan cara nyungsang. Kaki dulu yang keluar dari kandungan. Ya, aku mempunyai adik. Ternyata dia perempuan. Tiba-tiba kakak ibu mencoba mengangkat kaki dan menaruh di atas tempe bambu. Ini mungkin juga yang membuat adikku jadi sedikit berkurang. Dalam artian dia berbeda. Jika diibaratkan, andai kata kita satu gelas penuh, dia cuma separuh. Setelah semua keluarga begitu tegang menunggu kelahiran adikku, akhirnya berakhirlah penantian itu. Walaupun melahirkan dengan nyungsang, namun ibuku juga melewati masa di mana ia menaruhkan nyawanya. Dari raut wajah yang terlihat begitu bahagia adalah ayahku dan kakek nenek angkatku. Ayah merasa bahwa sudah sempurna di dalam keluarganya karena dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Dan kakek juga merasa bahagia mempunyai 2 orang cucu, walaupun itu bukan cucu aslinya. Tak lama setelah budeku mengangkat kaki dan menaruh di atas tempe bambu, dia mendekat ke ayahku, kemudian berbisik, "Man, kamu kan sudah tahu aku sudah divonis dokter tidak bisa mempunyai anak. Bolehkah anak perempuanmu aku bawa dan kujadikan anak angkatku?" Dia meminta ke ayahku sambil menggendong Rani. "Sebut saja ayahku namanya Rahman." "Jangan dulu, Mbak, karena ini terlalu mendadak. Lagian istriku juga belum sepenuhnya sehat. Jadi juga harus berembuk dengannya untuk memutuskan semua ini," sahut ayahku dengan perasaan sedikit kacau. Keluarga ibuku ada 7 dan ibuku adalah anak terakhir. 2 laki-laki dan 5 perempuan. Setelah 1 minggu kemudian, kedua orang tuaku memutuskan untuk tidak menyetujui permintaan Bude. Lalu Bude meminta di akhir nama dikasih namanya. Nama Bude yang ikut di akhir nama adikku. Godaan masih dirasakan seluruh keluarga di dalam rumah tersebut. Tapi berbeda dengan kakek dan nenek angkatku. Mereka sepertinya sudah terbiasa. Hari demi hari, adikku tumbuh sebagai anak yang sangat imut. Dia terlihat berbeda dengan ayah dan ibuku. Tidak ada kemiripan di kedua orang tuaku, apalagi mirip denganku. Wajahnya mungil, hidungnya yang lancip, alisnya yang tebal, bibirnya yang sempurna. Bahkan banyak tetangga yang heran kenapa Rani berbeda dengan ayah dan ibuku. Suatu ketika, tiba-tiba kami sekeluarga dikejutkan oleh ibu yang sedang berteriak kesana kemari mencari adikku. "Rani, di mana kamu?" Sambil berjalan memutari rumah, kami sekeluarga mencarinya di dalam rumah. Tetapi tidak ketemu. Bahkan warga sekitar ikut mencari keberadaan di mana Rani berada. Bisa dibilang waktu itu lagi gempar. Semua warga saling bertanya kepada sesama warga lain. Jika melihat Rani, tolong segera diberitahu keberadaannya. Di sela-sela ibu-ibu berkerumun, salah satu tetangga bertanya, "Loh, Mbak, tadi Rani memangnya di mana?" Tanya Mbak Wati, tetangga depan rumah. "Rani tadi habis saya mandikan, lalu kupakaikan pakaian. Tidak lama kemudian aku tinggal pergi mandi. Kulihat dia masih duduk di kursi tengah. Dan setelah selesai mandi, kupanggil tidak menjawab. Kucari di sekitar rumah juga tidak menemukannya," jawab ibuku dengan menangis sesenggukan. Karena mengira bahwa Rani tidaklah jauh dari rumah, maka mereka sebagian mencari di dalam dan sebagian mencari di area depan rumah. Setelah lama mencari dan tidak kunjung menemukan, maka salah satu tetangga kami lapor ke pihak RT setempat.
Kurang lebih sudah 2 jam mencari, tetapi tidak membuahkan hasil. Ibuku terlihat shock. Dia tidak tahu harus mengatakan apa ke ayahku, karena waktu itu ayah masih belum pulang kerja dan memang belum dikabari oleh pihak keluargaku. Di tengah sibuknya para warga yang menenangkan ibuku, tiba-tiba salah satu warga menemukan Rani ada di ruang tamu, sedang duduk di kursi panjang. Dia tertidur pulas. Ibuku langsung berlari menggendong lalu memeluk erat tubuh Rani. Warga sekitar kembali terheran karena beberapa jam sebelumnya semua warga berkeliling di dalam rumah tapi tidak menemukan Rani. Bahkan banyak warga sempat tidak percaya kalau Rani sedang tertidur pulas di kursi panjang ruang tamu. Sebagian para warga bergidik ngeri. Terdengar bisik-bisik, "Rani habis digondol wewe." Sebagian lagi ada yang bilang, "Enggak, Rani habis menghilang lalu muncul di atas kursi di bawah jin." Banyak para warga yang membicarakan Rani dengan bisik-bisik, tetapi kami sekeluarga tetap berusaha tidak berpikir macam-macam. Hanya mungkin kami semua yang mencari dalam keadaan panik, jadi semua tidak melihat Rani yang sedang tidur di atas kursi. Hari itu hampir menjelang maghrib. Seketika satu persatu para warga kembali pulang ke rumah masing-masing. Ibu dan Bude membawa Rani ke dalam kamar setelah berterima kasih kepada para tetangga yang telah membantu mencari Rani. Dengan penasaran, ibu menanyakan kepada Rani, dari mana sebenarnya dia tadi. "Rani, tadi ibu waktu mandi, kamu kemana?" tanya ibu sambil membelai rambut Rani. "Rani main sama tante di lorong," jawab Rani dengan polosnya. Seketika itu ibuku terperanjak kaget.